Sebetulnya malah ludok keramik itu banyak dikenal di luar negeri daripada di dalam negeri gitu. Karena ada beberapa turis yang datang ke sini itu bilang ludok keramik itu udah banyak yang tahu gitu. Karena kan orderan di sana kan ada logonya ludok keramik juga kan kalau misalnya dikirim ke sana gitu. Perkenalkan, nama saya Rio Bujaya. Saya adalah salah satu owner dari Ludok Keramik. Sebetulnya ada kembaran saya namanya Dio Bujaka. Itu adalah owner juga dari Ludok Keramik karena kami adalah saudara kembar. Awal mula usaha Ludok Keramik itu berawal dari kecil ya Mas ya. Dari saya sama kembaran saya itu kecil itu kan di desa. Nah di desa itu kan ada tanah liat, banyak banget kan di sawah gitu. Nah waktu kecil itu kami sering mainan tanah liat itu Mas. Jadi bikin-bikin kayak manik-manik, kayak istilahnya bentuk-bentuk kayak hewan-hewan lah atau apa itu. Waktu kecil kan seneng banget Mas mainan tanah liat lempung itu. Nah dari situ kemudian di SMK itu ternyata ada jurusan yang sama dengan mainan hobi waktu kecil itu tanah liat. Nah itu di jurusan keramik. Nah kebetulan ada jurusan itu, kami langsung masuk ke jurusan keramik di SMK Yogyakarta gitu. Nah setelah itu setelah masuk ke SMK setelah lulus kami melanjutkan ke kampus, melanjutkan kuliah di jurusan seni kriya. Waktu SMK itu saya sama saudara saya, kembar saya itu mencoba untuk mencari ide untuk usaha kecil-kecilan. Nah salah satunya membuat manik-manik kecil-kecil, kayak misalnya waktu kecil kan udah bikin kayak hewan-hewan kecil-kecil lah itu. Kemudian di SMK kan diajarin caranya bikin kalung, gantungan kunci, terus kayak souvenir yang pakai teknik cetak padat gitu yang lebih mudah. Nah itu kemudian kami membuat kayak kalung-kalung kecil, kemudian saya jual titip, jadi sistem titip saya titipkan di Malioboro. Nah kebetulan di toko Malioboro itu menerima produk kami. Nah akhirnya dari situ saya sama kembaran saya itu berniat untuk membuat usaha. Nah, modal awal itu dulu hanya 50.000. Jadi 50.000 itu hanya cukup untuk bikin membeli tanah liat. Jadi membeli tanah liat sama pewarna, karena bahan-bahan sama pewarna itu kami beli dulu di Kasongan. Nah gitu, sama dititipkan karena kan kami belum memiliki oven, kemudian saya titipkan di sana gitu. Nah dari situ saya membuat kayak gelas-gelas kecil, kayak gantungan gitu, kayak kalung-kalung gitu. Kemudian saya sebarkan semua ke teman-teman gitu. Nah dari situ banyak yang peminat. Kemudian ada ide lagi, gimana kalau kita bikin kayak pelatihan, kayak workshop gitu kan. Jurusan lain kan belum paham nih tentang keramik, pembuatan pakai tanah liat itu. Kemudian saya sama kembaran saya membuat kayak workshop gitu, kayak pelatihan kecil. Nah itu cara-cara bikin keramik, kemudian dengan ada tarifnya gitu. Nah untuk itu kemudian hasilnya itu untuk modal lagi gitu. Strateginya saya sama kembaran saya itu pertama itu membuat workshop tadi, terus ikut bazar-bazar. Jadi saya keliling-keliling yang ada event-event itu kan pasti ada bazarnya itu. Nah itu saya rela membayar untuk ludok keramik itu agar mendapatkan porsi di situ gitu lah, tempat di situ untuk berjualan, untuk sekedar pameran gitu-gitu. Kemudian ikut pameran produk, terus saya keliling-keliling toko-toko gitu untuk menitipkan barang saya. Nah dari situ akhirnya banyak yang kenal, banyak yang tahu, ludok keramik itu ternyata jualan gelas-gelas nih. Kemudian
ada workshopnya juga nih. Nah, itu akhirnya banyak yang datang ke sini untuk sekedar melihat-lihat atau ikut workshop pelatihan. Kalau tantangan di bidang keramik ya Mas ya, terutama di bidang keramik itu pertama itu harus sabar, karena kalau di tanah liat, jurusan tanah liat atau keramik itu kan untuk pembentukannya itu sedikit rumit, sedikit prosesnya sedikit lama. Jadi pertama itu ada pengolahan tanah liat. Itu pengolahan tanah liatnya itu harus benar-benar maksimal. Kalau misalnya nggak maksimal itu nanti hasilnya bisa terjadi pecah atau retak. Nah, setelah itu proses pembentukannya itu harus benar-benar maksimal juga, karena kalau misalnya nggak maksimal terjadi keretakan atau pecah juga karena ada gelembung darah. Jadi istilahnya musuh dari keramik itu ada gelembung darah kalau pembuatan keramik itu. Nah, terus yang kedua untuk bahan-bahannya itu pasti ada setiap pengiriman pertama, misalnya bahan tanah liat ya, pengiriman pertama itu pasti berbeda dengan pengiriman yang kedua. Jadi kita harus membuat istilahnya kayak resep sendiri agar tanah liatnya itu tidak turun kapasitasnya gitu untuk pewarnaannya juga itu harus standar dari luduk keramik gitu. Jadi nggak menurunkan kualitas. Kalau dulu luduk keramik itu untuk pasarnya itu di teman-teman terus sekitar di kampung-kampung sebelah gitu yang memiliki minat untuk membeli produk-produk keramik, terus kemudian langsung meningkat ke luar kota ada di Jakarta, Surabaya, terus Kalimantan, terus lanjut lagi di luar negeri. Itu kebetulan di sini baru ngerjain orderan dari Australia, Arab Saudi, Islandia Baru, sama Inggris gitu. Pertama itu pesan sedikit dulu Mas, cuman kayak sampel-sampel gitu loh. Nah, itu karena untuk melihat istilahnya kualitasnya gimana sih, terus proses pembuatannya gimana sih, terus lingkungannya gimana sih, karena kan kalau di luar negeri kan harus detail banget ya Mas ya kalau misalnya mau kerjasama gitu. Nah, itu setelah itu sampel-sampel udah kami buat, dan sesuai, akhirnya mereka pesen terus, continue gitu, pesen terus gitu. Pertama dari jumlah kecil, hingga saat ini jumlahnya besar gitu. Terakhir itu 3.000 pieces ya, itu di Arab Saudi. Terus kalau yang di Australia itu pertama sampel-sampel itu cuman ada 7 sampel gitu. Terus kemarin itu pesennya itu 100 gitu. Di luduk keramik ini memiliki 8 orang karyawan, termasuk saya. Dan untuk omset itu sekitar 30 jutaan gitu. Bersih. Kalau kotor ya sekitar 70-an lah. Nah, untuk tips-tips untuk teman-teman yang mau usaha, yang pertama itu tentukan dulu usahanya mau apa gitu. Nah, kedua itu tujuannya itu untuk siapa sih gitu kan, ada untuk anak kecil, dewasa, orang tua gitu kan, ada tujuannya sendiri gitu. Kalau misalnya udah tertuju untuk misalnya remaja gitu. Nah, yang ketiga tentang istilahnya yang hits saat ini apa gitu. Nih yang hits saat ini. Nah, setelah hits itu kita nggak usah mencari-cari lain gitu. Pokoknya itu ditekunin. Misalnya kalau saya kan keramik itu pasti cepat atau lambat itu orang-orang itu pasti akan istilahnya
tertuju pada kita gitu. Jadi kita jangan misalnya hit ini terus kita pindah ini bisa ini terus ini lagi pindah ini lagi, itu nggak usah. Kita tingkatkan misalnya di keramik itu keramik aja, terus kita tingkatkan untuk kualitas sama desain-desainnya. Jadi misalnya desainnya ini udah lama ya, kita desain wah udah kuno nih, no. Akhirnya kita harus upgrade lagi desain-desain yang baru yang mereka pasti langsung suka lagi gitu. Yang penting semangat gitu, semangat terus harus konsisten, itu dan sabar.